Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, alhamdulillah pada kesempatan hari ini sesuai dengan Surat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat nomor 443 garis miring 3302 Setdisdik bahwa tentang kegiatan belajar mengajar kita laksanakan secara online. Yang mana siswa rekayasa perangkat lunak di SMK Budi Bakti Ciwidey ini yaitu pada hari Senin 16 Maret 2020 yaitu tentang pelajaran komputer dan jaringan dasar atau KJD, yang mana kompetensinya yaitu tentang perangkat jaringan komputer. Untuk kompetensi dasar yaitu menginstalasi jaringan komputer, materi pokok yaitu jenis dan fungsi peralatan jaringan. Tentang perangkat jaringan yaitu ada beberapa mungkin perangkat jaringan yang harus para siswa ketahui, yaitu mulai dari satu yaitu router. Nah, gambarnya seperti ini. Router itu adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain bisa diterima. Ini adalah router dan ini untuk kabel atau kabel RJ45 ya yang dimasukkan. Ini yang namanya router, bentuknya seperti kotak seperti ini. Yang kedua yaitu wireless card. Wireless card itu bentuknya seperti ini. Ya, wireless card merupakan salah satu perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua device secara nirkabel atau tanpa menggunakan media kabel dengan menggunakan wireless card. Ini digunakan untuk wireless card itu digunakan untuk PC. Jadi kita tidak bisa menggunakan untuk laptop, tapi untuk laptop itu biasanya ada ya, sekarang udah beredar dan sekarang juga udah banyak digunakan yaitu wireless secara USB. Jadi setiap laptop yang dapat mengaksesnya dapat menerima setiap jaringan dari internet maupun LAN maupun WAN ataupun MAN. Yang ketiga yaitu LAN atau internet card. LAN atau internet card dapat para siswa lihat di tengah ini. LAN ini kebanyakan mereka mungkin para praktisi daripada perangkat lunak maupun perangkat keras banyak menamakan itu LAN card. Tetapi kalau dalam nama aslinya yaitu internet card. Karena ini bisa digunakan juga sebagai media fisik jaringan yang bisa digunakan untuk LAN, MAN, dan WAN. Dan juga bisa digunakan untuk internet juga. Ini LAN card ini merupakan perangkat jaringan yang dapat menghubungkan kiriman data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Yang keempat yaitu bridge. Bridge bentuknya kotak seperti ini. Ini bridge wireless ya. Yang dicontohkan perangkat ini untuk memperluas jaringan ke bentuk jaringan lain yang lebih luas sehingga dipergunakan oleh perangkat lain secara bersama-sama. Nah, ini dapat digunakan seluruhnya oleh setiap PC ataupun laptop untuk menggunakan bridge atau jembatan seperti ini. Yang kelima yaitu modulator demodulator, itu singkatannya modem itu ya. Bentuknya seperti ini. Banyak mungkin di para siswa juga dapat dilihat di sekolah-sekolah, di instansi pemerintah yang menempel di dinding. Ini sering disingkat dengan modem, merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Ini adalah modem. Yang keenam yaitu hub. Ya, hub ini bentuknya kotak seperti ini, tapi sekarang udah jarang digunakan. Karena kalau dulu hub ini yaitu untuk menghubungkan. Jadi satu server bisa dipakai ke dalam 7 klien ini. Jadi tetapi
sekarang itu tidak banyak digunakan karena udah terproses pada nomor 7 itu yang dinamakan switch. Karena fungsinya sekarang digabung dengan switch dengan hub itu. Ini hub ini fungsinya yaitu sebagai perangkat keras penerima sinyal dari sebuah komputer, merupakan titik pusat yang menghubungkan ke seluruh komputer dalam jaringan tersebut. Hub juga berperan sebagai penguat sinyal kabel UTP, konsentrator dan penyambung. Ini sebuah hub. Yang ketujuh, nah ini switch hub. Nah, ini sekarang yang udah banyak digunakan di sekolah-sekolah maupun instansi pemerintah. Ini adalah switch hub, merupakan hardware yang fungsinya sama dengan hub juga. Ini bisa membagi setiap jaringan lokal ke banyak perangkat komputer. Sementara fungsi utamanya switch ialah untuk menerima sinyal, mengirimkan data jaringan dari server ke dalam data. Ya, ini juga ada contohnya yaitu switch hub yang digunakan ini. Portnya ada sampai 16 ya. Ini 16 port yang digunakan di produknya TP-Link ya. Beda dengan gambar, produknya ini D-Link. Dan ini sebuah switch hub yang digunakan di setiap sekolah, minimalnya bisa digunakan untuk 16 itu minimalnya. Dan ada juga yang sampai 32 atau 64, itu tergantung dari harga yang ditentukan dan yang dipunya oleh para siswa atau instansi untuk membeli sebuah perangkat switch atau hub ini. Dan juga untuk switch hub dan ini sesuai dengan kegunaan kliennya. Apabila klien setiap siswa misalkan yang digunakan itu sampai 30 ke atas, berarti harus mempunyai itu minimal ada 64. Ya, itu. Jadi satu server satu digunakan, yang lainnya digunakan untuk klien itu sendiri. Ini wah, tadi juga maaf tadi ada modem. Nah, ini kita gunakan juga sebuah modem ya yang bisa kita pakai juga. Ini untuk kliennya bisa digunakan sampai 4 klien ya. Ini sebuah modem ya yang dipakai oleh SMK Budi Bakti Ciwidey. Ya, kita lanjutkan. Setelah switch kita mengenal yaitu tentang kabel jaringan. Nah, ini kabel jaringan ini mungkin kita akan mempraktekkan bagaimana membuat sebuah kabel jaringan ini. Nah, ini sebuah kabel jaringan. Jadi sebelum proses kabel jaringan ini, kita itu harus memerlukan yaitu yang namanya switch, yang namanya tester. Dan juga ini kabel jaringan ya. Kabel jaringan belum pernah ada konektornya, jadi nanti konektor itu kita pakai, kita memakai yaitu yang namanya crimping tool. Nah, nanti di akhir pembelajaran para siswa juga nanti harus bisa membuat kabel jaringan ini sehingga bisa menjadi sebuah kabel jaringan yang dapat digunakan dari klien ke klien atau perangkat ke perangkat. Nah, ini sejenis ini nanti juga harus para siswa harus bisa menggunakannya. Ya. Ini kabel jaringan yang ke-9 yaitu repeater. Nah, repeater ini adalah yang memperluas sinyal WiFi dari server agar perangkat lain bisa terhubung. Ini repeater juga banyak jangan digunakan dari instansi ke instansi juga, dari sebuah instansi juga digunakan repeater ini, jadi memperluas jaringan. Jadi sehingga yang tidak dijangkau oleh jaringan modem yang tadi udah Bapak berikan ya gambarannya modem sejenis ini. Jadi bagaimana sampai bisa terjangkau? Nah, ini harus bisa atau membeli sebuah repeater. Nah, ini repeaternya sejenis di samping ya. Ini adalah repeater. Dan apabila modem itu sampai tidak terjangkau, nah maka diperlukan sebuah repeater di samping ini. Yang ke-10 yaitu access point. Nah, ini access point hampir sama yaitu dengan sebuah modem, tapi beda. Kalau modem hanya memberikan sinyal aja, mensuplai kepada setiap klien atau perangkat yang dapat menggunakan akses internet tersebut, tetapi untuk access point ini dapat menerima juga dan bisa juga sebagai
Jadi memancarkan juga, memancarkan. Jadi selain menerima sinyal juga memancarkan, dan aksesnya juga sangat tinggi sekali untuk akses poin ini. Jadi bisa menerima dan juga memancarkan ini, dan luas juga. Jadi para siswa yang bisa menggunakan dengan jarak dengan jauh ini harus bisa membeli atau menggunakan juga yang namanya akses point. Ya, begitu saja tentang perangkat jaringan. Para siswa nanti juga harus diketahui. Dan di akhir pembelajaran untuk hari ini, tolong para siswa buat resume dan langsung nanti diserahkan lewat WhatsApp Bapak itu sendiri. Resumenya bagaimana? Silakan melalui WhatsApp dengan dituliskan nama dan kelas masing-masing. Resumenya dari materi perangkat jaringan ini tolong disampaikan hari ini juga, dan ditunggu ya. Para siswa wajib seluruhnya membuat resume dan langsung ke tulisan. Nah, ini WhatsApp ya, WhatsApp Bapak. Nah, ada yang ada di sini nih. Ini WhatsAppnya. Nanti juga di WhatsApp ini silakan para siswa memberikan resume, baik melalui tulisan chat ataupun melalui Microsoft Word. Dan itu juga harus ditulis tangan oleh para siswa itu sendiri, diketik ya melalui WhatsApp. Dan Bapak tunggu di jam hari ini. Dan itu saja yang perlu Bapak sampaikan mengenai perangkat jaringan dalam materi pembelajaran komputer dan jaringan dasar. Ya, semoga para siswa seluruhnya yang dapat menerima materi Bapak ini semoga bisa, dan juga nanti bisa membedakan bagaimana perangkat-perangkat jaringan ini sehingga diketahui dan dianalisis nanti kegunaannya juga, fungsinya, berikut juga penjelasannya. Dan para siswa dapat menjelaskan kembali hasil dari resume yang Bapak berikan hari ini dan menjelaskan kembali kepada teman-teman, berikut juga kepada para guru. Itu aja yang perlu Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.